Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wahyudi Saputra, NIM 183134 2002, kelas PJKRI Parepare. Baik, kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan PowerPoint saya pada mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Untuk mempersiapkan waktu, lebih baik saya menjelaskan atau memaparkan PowerPoint saya. Adapun yang saya ingin paparkan yang pertama yaitu kesepahaman menentu perspektif status dan peranan sosial wanita dan olahraga. Olahraga merupakan aktivitas sosial sama halnya dengan aktivitas lainnya dalam proses sosial yang menyebabkan terjadinya interaksi antar satu individu dengan individu yang lainnya dengan lingkungan di mana individu berada dalam interaksi sosial yang terjadi dengan teratur dan tersusun. Maka setiap orang mempunyai situasi tertentu yang menyebabkan terjadinya perubahan pada hal-hal apa yang harus diemban dan dikerjakannya. Kenyataannya bahwa manusia memiliki dua segi kehidupan, yaitu kehidupan publik dan kehidupan pribadinya. Dalam kehidupan masyarakat atau publik, manusia belajar menerima atau menyesuaikan diri dengan nilai dan keadaan yang sebenarnya yang mungkin tidak diinginkan. Sebagai pribadi, manusia memiliki keleluasan untuk berbuat dan menjadi sesuatu dengan keinginan, seperti dalam aktivitas olahraga beregu yang memiliki aturan kolektif tetapi diberikan kebebasan per individu menunjukkan kemampuan yang dimiliki melebihi kemampuan yang lainnya. Dalam kasus olahraga pun, interaksi yang terjadi di antara partisipasi melahirkan tingkatan-tingkatan tertentu atau stratifikasi sosial sebagai sistem lapisan masyarakat, bukan hanya pada jenis aktivitasnya melainkan pelaku yang terlibat dalamnya. Misalnya adalah istilah olahraga elit, olahraga masyarakat, olahraga amatir, dan profesional. Olahraga khusus untuk pria adalah olahraga khusus wanita dan sebagainya. Di sini, wanita yang aktif berolahraga berarti dia terlibat secara intens dan pola interaksi tertentu di masyarakat. Dari sinilah masyarakat akan memandang dan akan memberikan penilaian hingga akhirnya memberikan status kepadanya. Status sebagai kedudukan seseorang di masyarakat, yang artinya adalah tempat seseorang secara umum dalam masyarakat, sehubungan dengan orang-orang lain dalam artian lingkungan, pergaulan, persistensinya dan hak serta kewajibannya menurut Sukanto pada 1990. Adapun status wanita dalam olahraga, baik di sini status wanita dalam olahraga terlahir yang secara otomatis mendapatkan status sebagai olahragawan atau atlet. Status partisipan olahraga yang diperoleh melalui tindakan yang ditunjukkan dengan perbuatannya pada aktivitas olahraga. Hal ini yang membedakan dengan status bangsawan, Raden, Roro yang secara otomatis memiliki ketika seseorang dilahirkan. Dapat dikatakan bahwa status atlet yang dimiliki wanita merupakan status, yaitu kedudukan yang dicapai oleh seseorang dengan usaha-usaha yang disengaja. Kedudukan ini tidak diperoleh atas dasar kelahiran. Status bersifat terbuka bagi siapa yang tergantung dari kemampuan masing-masing dalam mengerjakan serta mencapai tujuan-tujuannya. Dari konsep ini stratifikasi sosial yang akan terjadi. Semua wanita memiliki kemampuan, kesempatan untuk memperoleh status tertentu di masyarakat, tetapi karena lahirnya tingkatan-tingkatan status yang dia akan diperoleh wanita dalam partisipasinya olahraga. Bagaimanapun juga setiap wanita berolahraga memiliki prestise dan derajat sosial dalam kehidupan di masyarakat, bukan sebagai pengakuan atau keberadaannya oleh anggota kelompok, melainkan sebagai salah satu tuntut kebutuhan untuk harga diri dan atau self esteem, teori kebutuhan menurut Maslow.
Adapun peningkatan status sosial wanita berolahraga memaksanya untuk terus mobilisasi setiap tindakan. Mobilisasi sebagai salah satu peningkatan status sosial menurut Ralph Hunter memiliki dua bentuk, yaitu konten mobilis atau mobilitatis sosial berdasarkan persaingan pribadi. Yang kedua, sponsor mobility atau mobilitas sosial berdasarkan dukungan. Dengan mencermati membentuk mobilitas, maka pemberian status sosial kepada wanita berolahraga hendaknya mampu diberikan sesuai porsi proses yang telah dilakukan. Hal ini mungkin berdampak kepada proses menghilangkan perbedaan pemberian penghargaan di antara pria dan wanita yang sama-sama menjadi juara di kelompok atau gender. Misalnya, sejumlah hadiah yang masih diberikan antar kelompok putra dan putri, meski mungkin perbandingannya adalah ketika pertandingan sering dilakukan melahirkan tindakan yang lebih akrobatik, atletik, skill tinggi jika dibandingkan dengan kelompok putri. Di sini terlebih jika diamatirkan oleh pres yang secara jumlahnya memang kaum putri di kalangan pres lebih banyak yang tentu saja akan selalu memberikan dukungan yang lebih pada sesamanya, yang berdampak pada semakin banyaknya jumlah penonton dan secara otomatis pemasukan keuntungan dari penjualan yang lebih besar. Dan di sini terlepas dari itu, status wanita berolahraga memang masih menempati porsi yang lebih rendah karena kaum pria anokodis bisa dikatakan karena wanita kalah star semenjak zaman Yunani dan Romawi. Sebagai perintis olahraga modern, wanita belum memperolehkan kesempatan yang luas dibanding pria, bahkan dilarang berpartisipasi meski sebenarnya telah memiliki kemampuan yang sama dengan pria. Dari beberapa mitologi Artemis dan Athena Deus, di sini adapun peranan wanita dalam olahraga lainnya, yaitu seperti peranan roller, merupakan dinamika dari status atau penggunaan dari hak dan kewajiban menurut Susanto pada tahun 1985. Aspek dinamis kedudukan status menurut Sukanto pada 1990. Sehingga apabila wanita melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan mungkin mencakup 3 hal, yaitu 1. Meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang, serangkai peraturan yang membimbing seorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Yang kedua, konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Ketiga, perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Peranan dengan status keduanya tak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung kepada yang lain, dan sebaiknya tak ada peranan tanpa kedudukan atau kedudukan tanpa peranan. Maka sudah selayaknya seorang wanita di partisan olahraga yang telah membuat sesuai norma di masyarakat, berperilaku di masyarakat sebagai organisasi resmi, dan tidaknya olahraga adalah sebuah organisasi dan merupakan struktur sosial masyarakat, mendapat peranan sosial dari kedudukannya sebagai wanita yang berolahraga. Hanya saja sering dilupakan bahwa dalam interaksi sosial yang paling penting adalah melaksanakan peranan. Tidak jarang terjadi bahwa kedudukan lebih utama seharusnya terjadi. Contoh dalam dunia olahraga, peranan manajer yang memberikan lebih kekuasaan kepada pelatih dalam menuntutkan siapa atlet yang harus bertanding. Peranan atlet profesional yang tidak mencerminkan jati dirinya sebagai olahragawan yang menjunjung sportivitas. Dalam dunia olahraga, ketimbang ini menyebabkan terjadinya ketidakmenteraan kesempatan wanita hanya dijadikan sebagai faktor pendukung yang keberadaannya bukan prioritas, bukan yang utama. Misalnya dalam beberapa kasus olahraga profesional, wanita hanya sebagai objek pelengkap serta umbrella grill is automotive sport.
atau pemanduan sorak dalam beberapa olahraga permainan, sehingga status dan perannya bukan sebagai bintang, tidak pula sebagai pemain utama. Ketimbang yang lebih luas terjadi pada masyarakat partisipan aktivitas tertentu, termasuk aktivitas olahraga akibat ketidaksuksesan harapan dalam konteks olahraga Indonesia. Rasanya lebih tepat dikatakan tuntutan dengan peranan terhadap peranan yang tepat dalam menduduki suatu status. Menurut Davis, pada 1948 terjadi karena adanya beberapa bagian. Misalnya, 1. Harapan masyarakat kurang diperhatikan tindakan sebenarnya atau sebaliknya. Yang kedua, apabila masyarakat atau tindakannya diketahui akan tetapi waktu dan situasi tidak memungkinkan bagi individu yang bersangkutan. Apabila pemenuhan harapan masyarakat di luar kemampuan individu. Masyarakat Indonesia masih kuat dengan konsep kalah menang, bahwa suatu pertandingan hanya sebatas pemenang dan pecundang, sehingga identik dengan menyamakan status tanpa memahami peranan yang diemban ketika menyamankan status atlet. Kita dengan atlet dunia tanpa mengerti proses untuk memperoleh status, terlebih perannya seperti apa. Dunia olahraga, wanita lebih memperoleh kesialan dari konsep ini. Kita lebih tahu bahwa tim putri kita adalah pecundang, tapi mengerti siapa lawannya dan proses untuk menjadi pecundang. Karena kita memang kalah start dalam proses pembinaan olahraga wanita. Tim sepak bola kita lebih banyak kalahnya. Tim bulu tangkis semakin terburuk berpindahnya pemain bulu tangkis putri harapan kita ke negara lain. Ketidakmampuan induk olahraga dalam proses regenerasi atlet wanita. Ini semua adalah tren yang semakin memburuk persepsi masyarakat terhadap aktivitas olahraga menurut Kiolis pada tahun 1990. Dari beberapa kasus wanita yang masih memiliki sedikit kesempatan dibandingkan pria, terutama di kota-kota kecil dan wilayah pedesaan yang lebih sering terjadi dalam kekurangan di antara lainnya, yaitu 1. Persediaan dan pemeliharaan peralatan dan penyebarannya. 2. Penjadwalan pertandingan dan waktu lain. 3. Kesempatan memperoleh pelatihan dan tutor. 4. Akademik, penugasan, dan kompensasi pelatih dan tutor. 5. Ketersediaan obat-obatan dan pelayanan latihan, serta fasilitas publikasi bagi secara individu, tim, dan event. Harusnya Indonesia memiliki keuntungan dalam kesempatan wanita berolahraga karena negara ini dipimpin oleh seorang perempuan yang secara karakter fisiknya lebih menonjol perasaan. Wanita pun berkeinginan sama untuk mendapat penghargaan selayaknya pria. Hanya prosesnya ke arah itu tidak berkesempatan sama dengan yang dimiliki pria karena terkait kebijakan yang dihasilkan adalah kesepakatan dominasi pria yang diduduki di lembaga legislatif dan eksekutif. Seandainya presiden negara ini berformalitas pada peningkatan sumber daya perempuan, bukan sebatas retorika dengan tegas memberikan esprit status dan efek status sebagai individu yang berhak mendapatkan kesempatan dan penghargaan yang sama dengan lawan jenisnya. Kedudukan di peran atlet masyarakat, yaitu keberadaan atlet di masyarakat serta pribadi atlet sebagai individu, dipandang sebagai bagian dari pola sosial dan perasaan mereka disadari oleh peraturan yang berlaku. 2. Individu yang hidup dalam suatu peradatan sosial dan lingkungan masyarakat akan terlibat kegiatan dan tindakan di dalam kehidupan sehari-harinya. Ketiga, sebagai individu yang rasional, seseorang mampu mengevaluasi tindakan secara intelektual. Karena adapun faktor pendukung ke hal itu adalah kesadaran keseluruhan masyarakat bahwa bagaimanapun juga suatu keberhasilan yang meningkatkan suatu bangsa di dunia internasional
adalah bukan kerjasama antar pria dan wanita. Andai saja bangsa ini adalah negara yang menghormati sejarah serta terus mengenangnya. Kita diingatkan bahwa prestasi tertinggi yang diperoleh duta-duta bangsa dalam Olimpiade pada tahun 1996 serta pertama kalinya lagu kebangsaan Indonesia Raya berkumandang adalah sebuah kerja keras seorang wanita bernama Susi Susanti. Wanitalah sebenarnya menjadi perintis bagi KONI untuk terus menanjakan upaya mendulang medali pada Olimpiade berikutnya. Hanya saja kita dapat adalah masyarakat hedonis yang bersuka cita sesaat tanpa mampu mengambil makna dari setiap peristiwa yang mampu menoreh prestasi spektakuler yang pada akhirnya kita tetap lupa atau mungkin mengabaikan akan kemasyhuran atlet wanita yang berhasil mencetak prestasi lebih kaum pria sehingga status dan peranan wanita dalam olahraga masih terus berada di belakang kaum pria. Adapun di sini menurut Skoib pada tahun 1990 mengungkap bahwa masih ada mitos yang keliru dan masih dipegang oleh masyarakat, terutama terjadi pada negara-negara yang tingkat pendidikannya dan informasi mendidik masih rendah. Contohnya satu, ekstrakurikuler yang berat dalam olahraga mungkin menjadi penyebab utama masalah kemampuan menghasilkan keturunan. 2. Aktivitas pada beberapa event olahraga dapat merusak organ reproduksi atau payudara wanita. 3. Wanita memiliki struktur tulang yang lebih rapuh dibanding pria sehingga lebih mudah mengalami cedera. 4. Keterlibatan intens dalam olahraga menyebabkan masalah pada menstruasi. 5. Keterlibatan dalam olahraga membawa ke arah perkembangan yang kurang menarik, menonjolkan otot. Alasan ini yang memperburuk persepsi masyarakat terhadap keterlibatan wanita dalam olahraga secara langsung berpengaruh pada pemberian status dan peranan sosial wanita dalam kehidupannya secara khusus di bidang olahraga dan umumnya di kehidupan sehari-hari di masyarakat dimanapun pola-pola interaksi sosial berlaku di lingkungannya. Terlepas itu semakin banyak wanita yang menyukai kegiatan fisik dengan tindakan penampilannya yang terus meningkat walaupun terdapat fungsi reproduksinya yang unik tetapi manfaatnya bagi kesehatan dan pergaulan sosial jauh lebih melebihi pengaruh-pengaruh merugikan yang terjadi selama menurut Giri Wijoyo 2003 pada 45. Kesimpulan bahwa pemberian status dan peranan sosial bagi wanita dalam olahraga hendaknya dapat dilakukan lebih bijak melalui pertimbangan kesesuaian antara apa yang mampu dilakukan dengan pemberian hak dan kewajiban serta kesesuaian memberikan harapan-harapan bukan dalam bentuk tuntutan mitos yang keliru sudah seharusnya dibuang. Perbedaan persepsi tidak harus semakin menyudutkan status dan peranan wanita dalam olahraga melainkan sebagai penggayaan untuk mencari solusi dalam memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menumbuhkan perkembangan seluruh potensi serta untuk terus mengejar ketinggalan dari kaum pria dan kemajuan kaum wanita di negara lain. Itulah tadi pemaparan PowerPoint saya pada mata kuliah Sosiologi Penjas dan Olahraga. Apabila ada kesalahan dalam PowerPoint saya, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan. Dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.